Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah kedua. Ini juga pesan dari kepala sekolah kemarin, nanti juga akan ditambahkan oleh Habib. Semuanya hari ini akan bersama Ibu Mutenggi. Nah, karena kita ada kegiatan, kita memanjatkan doa dari sini. Ya, karena kita semua sudah tahu semua, sedang ada musibah besar di Malang Raya. Ya, kejadian kemarin di Kanjuruhan. Kita berdoa, ya, semoga hal tersebut tidak terjadi kembali. Itu tragedi kemanusiaan yang sangat mengerikan. Nyawa begitu mudah untuk kita doakan, semoga yang sudah mendahului kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sambung dengan salat duha. Setiap kali perpindahan dari rakaat salat selanjutnya dengan apa? As-salatu jami'ah. Langsung takbir, masyaallah ya. As-salatu jami'ah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. الشاكرين حمد الناعمين حمدا وافي العظيم ويكافئ
العافية مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وظهرنا بها جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إن الدعاء دعاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤثرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دعائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك وعصمتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, kegiatan kedua sudah kita laksanakan dengan lancar. Setelah ini ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang Banjari satu baris merapat Indra Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama dengan seluruh keluarga besar SD Negeri Bawaro 1 memperingati Maulud Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Bawaro 1, anak-anak sekalian yang saya sayangi, sekali lagi kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT karena pagi hari ini kita benar-benar diberikan rahmat anugerah yang kemarin sampai malam hujannya luar biasa. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan terang benderang, mudah-mudahan sampai berakhirnya acara nanti bersama Habib tetap seperti ini sehingga kita bisa melaksanakan dengan penuh kelancaran. Anak-anak, banyak suri teladan yang diberikan oleh Rasul kita, Nabi kita, Nabi terakhir yang banyak kalian dapatkan baik dari para guru, para ustadz, nanti akan memperoleh lagi dari Habib Taufik. Semua diambil hikmahnya dan diteladani. Mudah-mudahan kita dan berharap penuh syafaat beliau di yaumil qiyamah. Mungkin bukunya tidak panjang lebar karena semua nanti akan disarikan oleh beliau, oleh Pak Udin, oleh beliau Ustadz Habib. Hanya pesan Bu Kurnia nanti pada kegiatan inti anak-anak bisa tertib, ya, seperti pesannya Pak Udin, dipesankan lagi oleh Bu Kurnia, dicermati, dihayati, tidak ada yang bergurau, ya, sehingga hikmahnya kalian melaksanakan peringatan Maulid Nabi ini ada, tidak hanya
luarnya saja memperingati tapi hatinya tidak, tapi dari hati itu semua bisa menghayati ya, sehingga tidak ada anak-anak yang berburu sendiri, tetap tertib memperhatikan apa yang nanti akan diberikan oleh Habib ya, termasuk nanti kalau ada tamu memberi sambutan juga anak-anak memperhatikan dan tertib. Mungkin itu. Dan yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru dan panitia yang sudah bekerja luar biasa. Saya mohon maaf tidak bisa membantu. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan persiapkan menjadi catatan amal yang dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Kurniati SPD yang telah memberikan pesan kepada kita semua anak-anak. Selamat kembali, terima kasih kepada Bu Kurnia atas waktu dan sambutannya. Anak-anak kita doakan Bu Kurnia. Bu Kurnia ini sebenarnya sakit anak-anak. Ya, beliau ini sakit, tapi karena demi saya dan kalian semua kita doakan supaya Bu Kurnia bisa sehat kembali. Al-Fatihah. Setelah ini kita selawatan dulu anak ya, diikuti selawatnya gak asing-asing kok usia Nabi ya, disolti baca karena ya diikuti semangat kompak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika bil haqqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika Amin tadakkuri jiranin bini salami Mazatalan wanjara min mubratin bidami Am habbati rihu min tilqaika dimatan Wa awmadal baraku fital ma'in Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Fama li ainaika in qul takfufaha
الوافي ياهيني محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في القول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هوى من الأهوال Semangat, ayo. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو حبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي
الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ويا أيها المشتاقون إليه ويا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يحفظ إصلاله يقنطا ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين فرض أول هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطر الجود الإلهي على أهل وجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشيرين للعالمين تعز. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قدرتك شفت فينا هذا المستور ليبرز النور كاملا في عالم الدهور. نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة. صلى الله عليه أن يحضر عند وعده الأمة تأنيسا لجناح المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من
قسم الله له من شرف بالكمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على خدوده وجود هذا المولود فانفلق صبح كمال من نور العمود وبرز الحامد المحمود مذئما لله من تعظيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد مرحبا جد الحسين
إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيل مرحبا مرحبا كيدي نصر ونرشد مرحبا 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 يا نور مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير رمضان مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا واهدنا نهج سبيل كيده نسعى ونرشد رب بلغنا بداري في جواري خير مذهب يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله برحمة الهادي محمد يا يا رسول الله اجعلنا يا الله لزيارة قاصدنا يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع الهادرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع النادرين يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله نرتجي منك شفاعة يا الله لجميع السامعين يا الله ربي
Habib. Kepada Habib Taufik langsung kami persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tafdhil wa ihtirami yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para alim, ulama, asatidah, para bapak, ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD Negeri Lowok Waru 1, wabil khusus Ibu Kepala Sekolah beserta seluruh jajaran wakil dan jajaran pendidik. Ibu Kepala Sekolah? Ibu pengawas ada? Oh, Masya Allah. Saya pikir tadi Ibu Kepala Sekolah dan Ibu pengawas juga memberikan sambutan. Di akhir aja. Oke. Ibu pengawas PAI, Pendidikan Agama Islam. Pendidikan Agama Islam. PAI. Oke. Ibu pengawas PAI Kecamatan Lowok Waru, Pertama. Ibu Hajah Nur Duha. Ibu Hajah Nur Duhati SAK MBDI. Terima kasih Ibu, kehormatan kemuliaan acara pagi hari ini dirawai oleh beliau, semoga menambah semangat dan keberkahan. Amin. Segenap para siswa, para siswi SDN Lowok Waru 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini SDN punya yel-yel apa? Hah? Biasanya punya yel-yel apa untuk menyemangati siswa-siswi? SDN Lowok Waru 1, aku datang, aku datang terus, aku belajar, aku pintar, berkarakter. Oh, yesnya berapa kali? Yesnya 3 kali. Ayo bersama-sama ya. SDN Lowok Waru 1. Aku datang, aku belajar, aku pintar, berkarakter. Yes, yes, yes. Oke, siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini kita mengingat momentum berbahagia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulnya momentum Maulid Nabi. Maulid itu artinya kelahiran. Kalau kita biasanya kenal dengan istilah selamat ulang tahun. Ulang tahun itu memperingati kelahiran. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memperingati kelahiran beliau, tapi bukan disebut ulang tahun, tetapi maulid. Maulid Nabi maksudnya adalah peringatan
kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Jadi kalau ditanya Maulid Nabi itu apa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, Bib, kenapa kok kita memperingati Maulid Nabi? Ya, karena Nabi kita, siapa Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Artinya kita harus tahu dan mengenal. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, setiap umat Islam yang beragama Islam menyatakan dirinya dengan dua kalimat syahadat. Apa itu? Dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah. Syahadat yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mari kita ulang bersama-sama. Dua kalimat syahadat. Yang pertama asyhadu alla ilaha illallah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Artinya saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Siswa-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua kalimat syahadat ini coba kita pahami. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh jagat raya dan alam semesta. Kalau dalam surat Al-Fatihah itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Bumi ini Allah yang telah menciptakan. Langit itu Allah yang telah menciptakan. Bumi beserta seluruh isinya Allah yang menciptakan. Langit seluruh isinya Allah yang menciptakan. Maka di bumi ini ada tanah, ada pepohonan, ada hewan, ada burung, ada apa lagi? Ada semut, ada serangga, ada juga manusia. Semua itu yang menciptakan adalah Allah. Allah berikan rezeki untuk pepohonan sehingga pohon itu tumbuh hidup, berbunga dan berbuah. Allah berikan rezeki. Allah berikan rezeki untuk burung-burung itu. Burung-burung itu punya sangkar, burung-burung itu terbang ke sana kemari. Allah memberikan rezeki untuk mereka. Semut yang kecil-kecil itu, yang liang atau sarangnya di dalam tanah, Allah menjamin rezeki dan kehidupan bagi mereka. Maka mereka keluar dari sarangnya, berjalan ke sana kemari untuk mencari rezekinya. Manusia juga makhluk Allah, Allah jamin rezekinya. Maka manusia tinggal di rumah, tapi kalau pagi hari keluar dari rumah beraktivitas
aktivitas. Orang tua, para ayahanda, para ibunda pergi bekerja, pergi ke sekolah. Para siswa, para siswi pergi ke sekolah. Kenapa? Karena aktivitas pekerjaannya adalah belajar. Allah akan menjamin rezeki bagi seluruh makhluknya selama manusia, selama makhluknya terus bergerak dan bekerja. Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, karena Allah adalah Rabbil Alamin, Tuhan seluruh semesta dan jagat raya. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi, bersyahadat bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Nabi kita adalah Nabi Muhammad. Maka kita semua disebut dengan umat Nabi Muhammad. Maka siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad adalah Rasulullah, Rasul utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Kita semua adalah umat Nabi Muhammad. Nah, karena kita umat Nabi Muhammad, maka kita berusaha mengenal Nabi Muhammad, mengenal agar tahu dan mencintai Nabi Muhammad. Oke, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau adalah namanya Muhammad. Beliau lahir di kota Mekah. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah. lahir di kota Makkah pada hari Senin. Pada tanggal berapa? Pada tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal pada tahun 571 Masehi. Kenapa disebut tahun gajah? Ayo cerita. BAI ayo. Jadi apa? Ayo Abraham. Hafal surat Al-Fil. Surat Al-Fil hafal. Mari bersama-sama membaca surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya gajah. Kita baca bersama. Setelah kita baca, nanti Habib ceritakan tentang gajah itu. Oke, mari bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang putri kok nggak kedengar suaranya? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al bainahum fi taqlid wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin Alhamdulillah. Sadaqallah. Siswa-siswi SDN Lowok Baru 1, Habib ceritakan kenapa sih Rasulullah itu tahun kelahiran beliau disebut dengan tahun gajah. Beliau bernama Nabi Muhammad, lahir di kota Makkah pada tanggal 12 pada bulan Rabiul Awal pada tahun disebut tahun gajah. Pada tahun itu ada seorang raja
bernama Abraha. Raja Abraha ini wilayah kerajaannya di negeri Yaman. Raja Abraha punya kerajaan di negeri Yaman. Ibu kota kerajaan itu disebut dengan kota San'a. Negerinya negeri Yaman, ibu kotanya San'a, rajanya Abraha. Raja Abraha ini tiba-tiba mengumpulkan seluruh pasukan kerajaannya. Pasukan-pasukan dikumpulkan lengkap, tentara kerajaan dikumpulkan dengan lengkap. Jumlah tentara Abraha saat itu tidak kurang dari 100.000 pasukan. 100.000 pasukan, 100.000 tentara. 100.000 banyak dan lengkap. Di bagian terdepan ada pasukan pemanah yang mereka membawa busur dan membawa anak. Ini khusus barisan pertama membawa busur dan membawa anak panah. Tahu ya? Ini pasukan pemanah. Setelah itu baris kedua pasukan yang membawa tameng-tameng besar. Tahu tameng? Tameng baja dan besar. Kemudian membawa tombak. Pasukan penombak yang membawa tameng-tameng besar. Apa gunanya? Ketika perang berkecamuk, maka tameng-tameng besar ini seluruh pasukan berada di depan. Seluruh pasukan akan membuat perisai dari tameng-tameng besar tersebut, sehingga musuh tidak bisa menyerang. Kalau mereka menyerang dengan anak panah, panahnya tidak menembus karena ditutupi dengan tameng-tameng yang besar. Ini pasukan pemanah, kemudian pasukan dengan tameng dan tombak. Pasukan berikutnya adalah kavaleri berkuda. Pasukan yang mengendarai kuda berbaris lengkap. Kavaleri berkuda ini tugasnya menyerang dengan cepat. Setelah kavaleri berkuda ada pasukan yang membawa unta. Lebih tinggi lagi. Kenapa? Dengan unta. Unta ini kuat berjalan jauh dan bisa membawa berbagai makan perbekalan yang banyak. Pasukan unta. Di belakangnya lagi pasukan gajah. Yang paling gede gajah besar berbaris semuanya. Ini gajah ini yang gunanya adalah untuk mendobrak pintu benteng, mengocar-ngacirkan pertahanan siapapun. Kenapa? Karena gajah paling besar dan kuat. Tembok-tembok pun kalau ditabrak dengan gajah, tembok pun akan runtuh. Nah, Abraha ini dengan sengaja mengumpulkan pasukannya 100.000 pasukan yang terlengkap, senjata lengkap. Mereka berbondong-bondong bersama-sama berangkat dari negeri Yaman menuju ke kota kelahiran Nabi Muhammad, yaitu kota. Dalam perjalanan jauh ini mereka butuh waktu yang cukup panjang mengarungi lautan padang pasir. Ketika sampai di batas terluar kota Makkah, mereka berhenti. Pasukan ini berhenti, beristirahat sambil sang Raja Abraha menunggu utusan dari kota Makkah. Karena orang-orang Makkah mereka tahu di luar sana di batas kota Makkah ada pasukan Abraha, 100.000 pasukan lengkap dan kuat. Orang-orang Makkah bisa apa ini? Karena orang-orang Makkah ini Makkah bukan kerajaan, tapi hanya seperti kota kecil saja, bukan kerajaan, tapi kota kecil yang tidak punya pasukan yang kuat seperti Abraha. Abraha menunggu utusan dari Makkah. Maka kemudian kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muttalib
menjadi utusan penduduk Makkah menghadap kepada Raja Abraham. Di depan Abraham, Abdul Muttalib berdiri. Nabi boleh berdiri juga? Ini biar seperti Abdul Muttalib menghadap Abraham. Ya. Maka kemudian Abdul Muttalib menghadap kepada Raja Abraham. Raja Abraham saat itu membawa singgasana tempat duduknya sebagai raja. Sedangkan Abdul Muttalib di hadapan sang raja. Abraham bertanya, "A'anta sayyidul qaum?" Maka kakek Rasulullah mengatakan, "Na'am, ana sayyidul qaum." Apakah engkau pemimpin kota Makkah? Abdul Muttalib, kakek Rasul jawab, "Ya, saya utusan dan saya pemimpin kota Makkah." Abraham bertanya kembali, "Madza ra'yuka?" Apa yang ingin kau sampaikan? Aku datang dengan pasukan gajah terkuat, akan menyerang kota Makkah dan meruntuhkan Ka'bah. Kata Raja Abraham kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, menjawab, "Pasukanmu wahai Raja Abraham merampas, mengambil hewan-hewan ternak milik warga Makkah. Ada unta yang dirampas oleh pasukanmu, ada domba-domba yang dirampas oleh pasukanmu. Aku minta kepada engkau, perintahkan pasukan tentaramu mengembalikan hewan-hewan tadi, karena hewan ternak tadi adalah milik penduduk Makkah." Abraham keheranan. "Ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, aku datang lihajmil Ka'bah. Aku datang untuk merubuhkan Ka'bahmu. Wa anta tatkalam al hayawan, tapi kau datang kepadaku hanya bertanya tentang urusan hewan-hewan ternak. Wahai Abdul Muttalib, kenapa kau tidak selamatkan Ka'bah, Baitullah, rumah Tuhanmu itu?" Abdul Muttalib menjawab, "Aku pemimpin Makkah. Masyarakat kota Makkah menjadi tanggung jawabku. Harta mereka yang dirampas oleh pasukanmu menjadi tanggung jawabku. Tetapi kalau Ka'bah, Baitullah, itu adalah rumah Allah. Ka'bah itu rumah Allah. Maka biar Allah sendiri yang akan menjaga rumahnya." Ini jawaban Abdul Muttalib yang sempat berdialog dengan Raja Abraham. Ya sudah. Maka Abdul Muttalib undur diri. Abraham perintahkan pasukan tentaranya mengembalikan hewan ternak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib mengirim seluruh hewan ternak tadi, ada domba, ada unta, ada kuda, dibawa semua menuju ke kota Makkah. Sampai di kota Makkah diberikan kepada pemiliknya masing-masing. Kemudian Abdul Muttalib perintahkan, "Ya ma'asyara ahla Makkah, wahai seluruh penduduk kota Makkah, ya ma'asyara Quraisy, wahai penduduk suku Quraisy, tinggalkan rumah kalian, ambil harta yang bisa kalian ambil, selamatkan diri kalian, kosongkan kota Makkah. Silahkan bersembunyi di puncak-puncak gunung, di celah-celah gunung, di syi'ib-syi'ib jibalu Makkah. Kosongkan kota Makkah, karena Abraha segera menyerang kota Makkah." Maka penduduk kota Makkah semuanya panik. Mereka dengan tergesa-gesa mengumpulkan keluarganya, mengumpulkan ayah bundanya, mengumpulkan putra-putrinya. "Ayo nak, selamatkan diri kalian. Harta yang bisa diambil hanya sekedar pakaian di bawah, di badan, sedikit perbekalan, sedikit harta, beberapa hewan ternak yang mampu diselamatkan." Diselamatkan, mereka terburu-buru berbondong-bondong evakuasi
mengeluarkan semua yang mereka bisa dari kota Makkah. Mereka pergi ke celah-celah Syi'ib, mereka ke puncak-puncak gunung yang ada di sekitar lingkar kota Makkah. Kemudian kota Makkah kosong, tidak ada warga Makkah yang tinggal, semua sudah melakukan evakuasi atas perintah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebagai pemimpin Makkah menjadi orang terakhir yang menyelamatkan diri. Ia lihat dulu dari rumah ke rumah warga, apakah ada yang tersisa, apakah ada tercecer yang tertinggal. Abdul Muttalib kemudian pergi ke Masjidil Haram, pergi ke dalam ruangan Baitullah Ka'bah. Ia selesaikan, ia rapikan barang-barang yang ada di sekitar Masjidil Haram, yang ada di dalam bangunan Ka'bah. Beliau rapikan karena merasa habis ini Baitullah ini mungkin sudah tidak ada. Kali terakhir Abdul Muttalib membersihkan, merapikan yang ada di dalam ruangan Ka'bah. Ketika akan menutup pintu Ka'bah sambil keluar, ia bertanya kepada salah seorang pelayannya, apakah sudah benar-benar kosong, tidak ada orang di Makkah? Maka ada yang menjawab, ada satu yang tersisa. Siapa? Tanya Abdul Muttalib. Aminah. Aminah. Siti Aminah siapa? Siapa Siti Aminah? Ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saat itu ibunda Rasulullah Aminah sedang hamil, sedang mengandung. Dalam perutnya ada bayi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib, Aminah. Jadi menantu saya Aminah, dia Aminah tidak mau keluar dari rumahnya, Aminah tetap tinggal di rumah. Maka Abdul Muttalib perintahkan pelayannya, sudah selamatkan dirimu, pergi ke Syi'ib, ke celah-celah gunung, berlindung di gunung-gunung Makkah. Abdul Muttalib mendatangi rumah Aminah, melangkahkan kakinya masuk ke pekarangan rumah Aminah dan bertanya, Aminah, di mana engkau? Wahai ayahanda, aku tidak akan meninggalkan kota Makkah, aku tidak akan meninggalkan rumahku. Wahai ayahanda, kalau orang lain mencari keselamatan, aku merasa cukup di rumah ini, aku pasti akan selamat. Kalau bahasa orang Jawa, kawan bayi, karena yang dikandung adalah Rasulullah SAW, yang dikandungannya adalah Nabi Muhammad, maka yang ada dalam hatinya adalah rasa selamat, rasa tenang, rasa aman. Hamlan khafifan, hamil itu terasa ringan. La tajid lahu thiqala, tidak merasa berat, terbebani, tidak sampai rasa panas. Apa namanya? Tidak sampai boyokan, pegel. Karena yang dalam perutnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang mengatakan, la tashku minhu alaman wala ilala. Ketika masa kelahiran nggak merasa sakit sama sekali, nggak ada buka 1, 2, 3 ngeden-ngeden kayak sinetron, nggak ada drama-drama itu, nggak ada. Itu drama film palsu, nggak begitu. Nah, karena Aminah mengatakan, aku tidak akan meninggalkan rumahku, aku merasa aman di sini. Nah, teman-teman, para siswa, para siswi, maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Baitullah Ka'bah dan menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam kandungan. Maka Allah menceritakan dalam surat Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Tuhanmu Allah Ta'ala memperlakukan pasukan gajah?
Ini kan peristiwa yang dialami seluruh penduduk Mekah, karena penduduk Mekah itu evakuasi meninggalkan Mekah. Allah mengingatkan kepada mereka, apakah kalian tidak lihat, apakah kalian lupa bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memperlakukan pasukan Gajah Abraha itu loh. Alam naj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah kami menjadikan strategi mereka mengumpulkan pasukan terkuat 100.000 pasukan bersenjata lengkap, berbagai macam kavaleri dan persenjataan. Kekuatan yang mereka banggakan itu fitawli, itu yang justru membuat mereka tersesat dan binasa. Fa arsala alaihim tayran ababil, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukan burung ababil. Pasukan Abraha 100.000, tapi di darat. Pasukan tadi di darat 100.000 banyak, tapi di darat, bukan di lautan, bukan di udara. Maka mereka yang punya pasukan angkatan darat, pasukan Abraha di darat, maka Allah mengirimkan pasukan burung, serangan dari udara. Serangannya dari udara. Fa arsala alaihim tayran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan pasukan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Pasukan burung tadi, burung ababil tadi, tarmihim, melakukan serangan, melempari pasukan yang ada di darat. Tarmihim bihijarah, amunisi senjatanya adalah hijarah, kerikil kecil-kecil. Burung ababil itu punya senjata yaitu kerikil kecil-kecil. Di kedua kaki burung ababil mencengkeram kerikil kecil-kecil di apa namanya? Mulut, paruh. Di paruh burung tadi juga mencengkeram kerikil, tarmihim bihijarah, menyerang pasukan Abraha dengan kerikil-kerikil kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil, tapi kerikil ini bukan kerikil sekolahan, tetapi kerikil min sijil, dari neraka sijil. Kerikil, tapi kerikil neraka. Kerikil kecil-kecil, tapi dari neraka sijil. Faja'alahum ka'asfin, maka serangan burung itu faja'alahum, menjadikan mereka semua, seluruh pasukan Abraha, 100.000 pasukan Abraha, mulai pasukan pemanahnya, pasukan dengan tombak dan tameng besar, pasukan kavaleri berkuda, pasukan yang membawa unta, pasukan-pasukan gajah yang besar-besar, mereka semua faja'alahum ka'asfin ma'kul, mereka binasa, tercabik-cabik seperti dedaunan yang bolong-bolong dimakan ular. Kenapa? Karena kerikilnya tadi kerikil dari neraka yang kalau tersentuh tangan terbakar. Loh Beb, pasukan itu kan punya tameng besar terbuat dari besi. Pasukan tentara itu kan pakai baju besi. Iya, baju besi, tapi kerikilnya kerikil neraka. Kecil tapi neraka.
begitu terkena tameng, tameng itu memerah meleleh. Kalau kena baju perang, baju perangnya meleleh, maka menjadikan mereka itu seperti dedaunan yang dimakan ulat bolong-bolong. Peristiwa ini adalah peristiwa pasukan gajah. Allah Ta'ala menyelamatkan Baitullah Ka'bah, menyelamatkan kota Mekah, dan yang paling utama menyelamatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih dalam kandungan ibundanya. Amin. Itu sebabnya kelahiran Rasulullah disebut dengan tahun gajah. Tahun gajah ini Allah abadikan sejarahnya dalam Al-Quran surat Al-Fil. Ini kita pelajari pada pagi hari ini. Singkat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ceritanya diingat ya. Bisa diingat ceritanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan sekali. Oke, siswa-siswi, para ayahanda, ibunda, hadirin hadirat, mari kita membaca doa bersama sebagai doa akhir dan doa penutup. Yang pertama, berdoa bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hadir di sini ataupun yang tidak hadir, yang mungkin sedang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin berada di rumah sakit. Kemudian teman-teman kita Aremania yang mungkin sedang sakit, dirawat di rumah atau di rumah sakit, kita mendoakan mereka semua semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yashfina yashfihim jami'an shifaan taman, shifaan la yughadiru saqaman wala alama, bihaqqi sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakah Fatihah kedua yang mungkin gugur wafat meninggal dunia dalam tragedi Kanjuruhan kemarin, juga amwatina khasah wa amwatil muslimin 'amah, khususan man la zaira wa la dhakira lah, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaj'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la tajal hufrah min hufarin niran. Allahumma taghashshahum wa taghammad 'alaihim birrahmah wal ridwan wal fushah wal aman wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari bersama-sama kita membaca doa akhir majlis atau kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf, tadi pagi sudah rapat sudah upacara? Ada upacara bendera? Baris-barisnya sudah berbaris tadi pagi. Hari ini langsung acara. Oke. Terakhir kami minta waktu sebentar kepada seluruh hadirin hadirat siswa-siswi, diharap untuk berdiri sejenak. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mohon baris dengan lurus. Tiap soft mohon berdiri dengan lurus. Para siswa, para siswi mohon berdiri dengan lurus. Barisan diluruskan. Mohon diluruskan. Posisi siap siaga. Seluruh pasukan siap gerak. Seluruh siswa-siswi SDN Loak Baru 1 siap gerak. Mari dengan khidmat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap? Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih banyak untuk siswa-siswi yang memberikan pendidikan pendidikan untuk pengawas. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jazakumullah khairan jazaa wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maya, sesutin, kan dia padat, telat. Jenengan
Jangan kucing yang jenengan apa nggih? Apa? Sama ikut anu nggih. Ndak apa-apa nggih nggih nggih. Satu. Silakan tetap softnya lurus. Softnya lurus seperti tadi. Softnya lurus seperti tadi. Softnya lurus seperti tadi. Soalnya kembali setelah salim nggak apa-apa. Setelah itu softnya lurus seperti tadi. Silakan tenang, anak-anak duduk kembali. Yuk, adik-adiknya aja tenang, Lin. Ya. Kami aturkan banyak terima kasih atas ilmu dari Al-Habib Taufik bin Muhammad. Semoga beliau bisa rawuh kembali di sekolah ini suatu saat nanti. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu baik anak-anak, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah kedua dari ibu pengawas dari Ibu Haja Nur Hati. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu sambil kita bersemangat. Tahu kan? Rohatil Akhirul Sashdu kompak rasa dari kullu liyabadu min ma'ani ahmadi wa fatil akhiru tasyadu wilayahil maulidi wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi wa barikun nuri abadu min ma'ani ahmadi filayalil maulidi filayalil maulidi Abdullah nama ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muthalib kakeknya Abu Thalib pamannya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Rohatil adhiyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi rohatil adhiyaru tasyadu filayalil maulidi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi wa barikun nuri abadu bima'ani ahmadi filayalil
kedua dari Ma'idah Hasanah kita staf ilmunya, kita hayati ilmunya dari Ibu Pengawas GPAI Kecamatan Al-Faruq kepada yang terhormat Ibu Hajah Nurdohati SAG MPDI, kami persilahkan. Akan duduk di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allahu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Surat apa anak-anak yang dibaca dulu? Sadaqallahul Adzim. Surat apa? Al-Baqarah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayo, belum ya? Belum diajari kajinya ya? CBCD ya? Belum. Kapan-kapan diajari. Nanti akan naik kelas 6 bikin tulisan itu yang bagus ya. Di kaligrafi itu ya, ditempel jadikan portofolio. Itu surat Al-Ahzab ayat 21. Bukan azab ya. Al-Ahzab. Insyaallah juz 21. Sesudah as-sajdah ini ya. Jadi dibuka nanti ya karena itu bagus itu ya. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik bagimu, ya bagi kita, bagi umat Islam, ya. Yaitu apa? Suri tauladannya bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat. Anak-anakku semua yang ada di sini itu hadir sehat atau siapa? Karena rahmat Allah, ya. Kemudian yang percaya ya, yang meyakini datangnya hari kiamat. Anak-anak semua percaya akan hari akhir? Percaya ya. Kemudian yang mengingat Allah dan banyak-banyak berzikir ya, berzikir kepada Allah. Alhamdulillah luar biasa. SDN Bawaru 1 yang terhormat Habib Taufik bin Muhammad Barakubah. Alhamdulillah bisa ketemu ya, karena memang dulu minta yang terakhir biar bisa mendengarkan gitu. Ini agak kalau tes harus bagaimana ini? Nah ya. Tadi alhamdulillah Bu Nur bisa ketemu. Cek 1. Alhamdulillah ini tadi, tapi tidak disengaja juga. Udah juga kepingin datang pagi-pagi, sholat duha, ini baca sholawat. Tapi tadi masih sempat anak-anak ya, karena di ruang, bukan di kantor ini, di ruangnya pengawas sejumlah 17 bapak ibu juga sholawatan seperti anak-anak ya, tibaan gitu. Tapi males-males gitu anak ya. Tadi anak-anak bagus gitu ya. Jadi tibaan yang tadi boleh dilakukan ya, sama-sama boleh setiap Jumat atau di rumah pas nggak repot. Tapi kalau pengen cepat nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah Bawaru 1 itu mengundang syekh besar dari mana? Dari Turki. Ada yang tahu? Malam untuk datang sama Bu Indah, pengawas sekolah. Bu Indah nggak mau pulang, anak sudah jam 12. Bu Indah mesti motoin syekh itu ya. Bu Indah sudah malam, kita cewek-cewek berdua naik motor satu-satu gitu, nggak boncengan sendiri-sendiri. Bu Indah sewenang anak-anak ya, adem dengan sahabat. Jadi dulu itu sudah diijazai. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Itu yang Bu Nur amalkan. Jadi kalau mau hujan, kemarin juga temennya Bu Nur pakai mantel jauh ke Dinoyo, nanti Bu Nur sakit kehujanan. Bu Nur baca sholawat aja. Alhamdulillah karena mantelnya besar. Kalau pakai mantel tuh serembongan gitu loh Bapak Ibu ya. Jadi baca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad dalam hati terus sepanjang. Alhamdulillah sampai rumah tidak kehujanan, terus baru dari rumah terus hujan terus. Itu anak satu. Kedua, punya pengalaman unik tapi jangan dicontoh ya. Tak kepepet boleh. Kepepet terus kayak sopo gue itu baru boleh. Apa
Bunur dulu pernah ikut ujian masuk akademi gizi. Tahu anak-anak? Sekarang ada di mana akademi gizi? Sekarang sekolah gizi ya? Sekolah tinggi gizi apa akademi? Di Jalan Jakarta itu loh ya? Sama, Bunur juga di situ. Tapi tesnya di mana? Dr. Sutomo. Dulu nggak ada HP yang Android, soal langsung googling, langsung browsing, nggak ada. Jadi Bunur oyong-oyong tas besar berisi buku-buku biologi, fisika, kimia, matematika, Pancasila, bahasa Indonesia, pokoknya koper anak-anak dibawa ke saudaranya nginep di Gubeng. Terus malam belajar, pagi berangkat ke Dr. Sutomo diantar sepupunya. Kemudian tes anak-anak ya, tes di kelas seperti ini. Nggak boleh keluar. Setiap pelajaran itu 30 menit, soalnya berapa? 40. Lah kok cocok gitu ya? Masa soalnya 40 waktunya 30. Lah ngawur gitu ya. Cek gitu. Enggak anak-anak, yang bisa dikerjakan cepet-cepet. Kalau bahasa Indonesia, Pancasila, kemudian kepemerintahan, undang-undang itu masih bisa. Maka ketika 30 menit selesai nggak selesai diambil sama panitia, ambil, nggak ada ampun. Dulu pakai pensil di ping-ping gitu ya, ambil, pokoknya 30 menit ambil semua. Nah gilirannya pas eksak karena yang IPA itu ya, matematika, kimia, fisika, biologi, minta ampun ya, 30 menit soalnya 40, terus gak masuk akal. Bagaimana strateginya Bu Nur? Yang bisa dikerjakan dulu, cepet-cepetan. Jangan lupa berdoa, baca bismillah. Yang agak sulit bisa dikerjakan. Yang sulit anak-anak, waktu kurang 10 menit soal belum selesai. Apa yang dilakukan Bu Nur? Siapa yang bisa jawab? Sholawat, betul. Bu Nur tuh sholawat ambil betul gitu ya. Temennya kan banyak, dari man satu itu ada 10. Marah-marah di kita, Bu Nur itu pinter gitu ya. Nur, kita Nur nomor aja. Aku juga gak iso rek, gitu ya. Lah kok gitu gitu. Aku mau sholawat, nggak percaya. Jadi baca sholawat, wes mbak gak ngerti itu wes tak ping sholawat. Sallallahu alaihi Muhammad diping, Sallallahu Muhammad diping. 30 menit panitia datang, PPN, jangan gitu ya, PPN, wes tak sholawati gitu ya. Itu matematika, kimia, biologi, fisika anak 4. Tidak bisa istirahat, tidak ada waktu istirahat sampai jam 12 baru selesai. Bunur ya, Bunur dimarahi, pulangnya naik kereta. Awas ya, kon lek lulus katanya gitu anak-anak ya. Awas kon lek lulus. Aku mah gak kok iblis gitu ya. Maaf ya Bunur ngoko ya, ini menceritakan zaman dulu gitu anak-anak ya. Awas kan dia, lek lulus awas. Saya diem aja, ya Allah, masa saya lulus gitu ya. Lama anak-anak, sebulan ditunggu nggak ada, 2 bulan nggak ada. Bulan ketiga baru ada surat dari Jakarta. Dari Jakarta, loh, akademi gizi. Dari anak-anak ya, ada ibu waktu itu, ada ibu, ada kakak gitu. Dibuka cepat-cepat. Loh, ya Allah, bener nangis anak-anak ya. Itu nangis senang gitu. Anak-anak pernah nangis senang ya. Nangis, oh namanya Nur Duhati dinyatakan lulus. Bunur senang tapi takut nanti sama temannya. Loh, temannya lulus apa enggak yo gitu ya. Ya Allah, dia Bunur dia enggak berani. Terus Bunur disuruh bayar uang itu 60.000 waktu itu ya. Murah. Dan itu nanti lek lulus dapat SK 2B, enggak usah ujian, langsung dapat SK DPNS karena itu ikatan dinas. Ya, kemudian anak-anak setelah ada yang tahu anak-anak satu man itu hanya 1 Bunur tok, yang 9 tadi tidak lulus karena mereka tidak baca sholawat. Anak-anak mau baca sholawat tiap hari? Mau, okay? Di samping ceritanya Habib Taufik tadi ya, yang membawakannya sangat piawai ya, seperti kita membayangkan di Makkah gitu ya. Anak-anak Bunur akan bisa melihat kota Makkah dan Madinah ya. Supaya tahu bagaimana katanya Habib di Makkah Ka'bah itu bagaimana. Kemudian kalau lari ke terjang ke tebing-tebing itu tebingnya bagaimana? Ya di sana itu banyak gunung batu, tapi sekarang jadi hotel semua, gitu, jadi hotel semua, banyak yang jadi hotel. Sudah ya, gurunya senang anak-anak, wali kelasnya Bunur senang semua, senang satu-satunya. Setelah masuk dapat beberapa bulan, ternyata yang masuk itu dari mana anak? Dari Bali, kemudian dari Jakarta. Oh Jakarta ada sendiri akademi gizi, itu hanya 2, Jakarta sama Kota Malang. Ini Bali, kemudian daerah sana pokoknya
ya NTT, NTB itu jadi satu nggih. Kemudian dari Malang itu ada 2, yang banyak itu SMA 3 anak ya. Nah, itu pengalaman pribadi nggih. Jadi anak-anak, tapi anak-anak harus belajar ya, nggak boleh niru bunur loh ya. PTS kemarin atau PS nanti terus gak usah sinawes mau selawat nggak boleh. Bunur kan belajar dulu, bawa buku moyong-moyong itu ya, moyong-moyong sak koper. Bunur belajar dulu, setelah belajar baju baru baca. Anak-anak kan sekarang enak ya, bisa belajar enak, bukunya ada, bapak ibu guru siap ya, kemudian fasilitasnya lengkap ya, jadi enak. Itu anak-anak ya. Kemudian ada cerita lagi anak-anak ya, temannya Bu Nur. Karena sholawat biar lengkap ya, biar anak-anak semakin cinta sama Rasulullah. Karena ini tahu loh anak-anak, Rasulullah tahu loh kalian memperingati Maulid ini ya, tahu. Ya oh umatku sekarang sedang bersolawat, sedang mengagungkan namaku, nanti insya Allah ketika hari akhir akan aku beri syafaat. Amin. Allahumma amin. Ada temennya bener udah bawa surat naik motor dari Malang ke Pasuruan. Ada polisi apa patroli ya namanya, cegatan ya, enak cegatan. Ini operasi surat. Temennya bener udah bawa surat sama sekali. Dari jauh tahu itu ada operasi. Kalau operasi pastinya kan banyak ya, banyak petugas, banyak resmi gitu. Apa yang dilakukan anak-anak? Apa yang dilakukan? Baca sholawat. Iya, baca sholawat. Namanya Pak Yai Akib dia, karena punya pondok makanya disebut Pak Yai. Pak Yai Akib punya pondok, kemudian dia naik motor dibonceng, dia bawa surat apa-apa. Apa dia kan baca sholawat kenceng wis. Masyaallah Muhammad kalau masuk. Nah, polisinya enggak lihat. Bisa ngilang ya. Bisa ngilang kayak sombalik. Bisa ngilang berarti ya. Bisa ngilang di hadapan Bapak polisi seperti nggak ada, karena dia jalan terus nggak pinter. Dia juga kalau dicegat ya nggak apa-apa, memang dia salah ya, karena sebagai aparat kan harus jujur gitu ya. Jadi dia jalan pelan-pelan, kemudian tidak di stop, kemudian tidak dipinggirkan, ya udah jalan ya. Nah itu hebatnya sholawat. Dan Bu Nur sedang menulis buku tentang hebatnya sholawat ya. Nanti kalau misalnya jadi, mudah-mudahan jadi ya. Tapi ini sudah agak sulit, karena menulis sulit anak-anak ya. Bicara itu gampang ya. Padahal menulis itu penting sebagai bukti. Bapak Ibu guru harusnya sudah punya PTK banyak itu ya. Dari tidak bisa baca, bisa baca. Tidak bisa sholat, bisa sholat. Tidak bisa ngaji, bisa ngaji. Itu kalau ditulis jadi PTK. Tapi menulis ini loh perlu keterampilan dan keunikan, kemauan. Bu Nur juga kalau nulis laporan pinter, Bapak Ibu pinter, karena ada formnya dan harus itu. Tapi ketika menulis cerita sulit Bapak Ibu ya, menggabungkan. Itu anak-anak ya, siap baca sholawat? Ya. Coba Bu Nur tes tadi itu kan Habib menyampaikan satu aja, sijil. Apa sijil itu? Neraka sijil. Neraka. Apa yang dibawa oleh burung? Ababil. Kerikilnya panas apa tidak? Panas. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke sana anak ya. Nah, ketika kita nanti di pada masa seperti ini, bro tidak tahu siapa-siapa sudah. Ini siapa? Ini temanku, ini ibuku, ini ayahku, tidak tahu. Dipanggilkan semua dari Nabi Adam sampai kiamat yang meninggal tuh dipanggilkan semua karena kita rajin baca sholawat, kita rajin sholat, kita rajin mengaji, insya Allah sama Allah dikasih apa ini? Peneduh ya, dikasih payung, mudah-mudahan ya. Hari ini diperingati Maulid Nabi. Ini benar punya lagu terakhir ya. 12 Rabiul Awali, hari Senin 571 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan dengan membawa perintah yang suci. Selamat Maulud Nabi, dirayakan orang sedunia. Selamat Maulud Nabi, dirayakan orang sedunia. Mau anak-anak bareng-bareng ya? Ikut-ikut aja, tidak apa-apa ya. Ayo ini pesan ya, pesan. 1, 2, 3.
Rabiul Awali, hari Senin 571 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan dengan membawa perintah yang suci. Selamat Maulud Nabi, dirayakan orang sedunia. Selamat Maulud Nabi, dirayakan orang sedunia. Siapa yang berani maju? Sekali aja, satu. Siapa? Ada? Terakhir ya, terakhir. Ini kan ada pesannya ya. 12 Rabiul Awal, lahirnya Nabi. Hari Senin 571 Masehi. Nah ya, Nabi Muhammad dilahirkan. Siapa yang bantu Nabi Muhammad melahirkan? Nanti berikutnya ya, ada ya. Nanti tanya Bu Puji sama tanya Ustaz Udin ya. Siapa yang menolong? Orang hebat-hebat itu yang menolong. Satu lagi, terakhir. Setelah ini Bu Nur pamit ya, mau ke SD Tinggal 4. Mudah-mudahan masih tutup ya. Ayo, gak apa-apa tapi ingatnya ke sini kok, ingatnya ke sini. 1, 2, 3. 12 Rabiul Awali, hari Senin 571 Masehi, Nabi Muhammad dilahirkan dengan membawa perintah yang suci. Selamat Maulud Nabi, dirayakan orang sedunia. Selamat Maulud Nabi, dirayakan orang sedunia. Ya Allah, mudah-mudahan maulid ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita mendapatkan sahabatnya fi yaumil qiyamah. Mudah-mudahan keluarga besar SDN Lowok Baru 1 dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini menjadi anak yang soleh-solihah, anak yang berilmu, beriman, berakhlakul karimah, anak yang mulia, anak yang mapan, anak yang sehat, bahagia, selamat di dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah menunggu saya menemani anak-anakku. Terima kasih ya. Jangan lupa belajar ya. Belajar dan belajar. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wabil ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, syukur alhamdulillah kegiatan pada pagi hari ini bisa dilaksanakan dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh para pemateri mulai dari Habib Taufik, dari Ibu Kepala Sekolah dan terakhir dari Ibu Pengawas yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Kita tutup lagi akhir majelis. Setelah itu nanti Bapak Udin panggil siapa kelas yang saya panggil baru ke kelas. Bareng-bareng satu kali aja akhir majelis 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata. Dalam jika laku ada yang kurang tepat, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.